Bab 467. Pemberontakan. Kenzi sebenarnya meminta selir pangeran mahkota untuk berlutut dan meminta maaf di depan keluarga kerajaan. Bagaimana selir pangeran mahkota bisa menanggung hal yang memberontak seperti itu? Dia gemetar karena marah, dan menunjuk Kenzi dengan gigi kertakan, "Sungguh orang yang rendah, jika kamu berani mempermalukan aku akan memotongmu berkeping-keping. Penjaga, tangkap dia. Di depanku. Di hadapanku, bunuh dia hidup-hidup." Karena taruhannya gagal, selir pangeran mahkota akan menyangkalnya, dan bahkan membunuhnya ketika dia marah. Hasil ini tidak terduga, tapi itu benar-benar sesuai dengan harapan Kenzi. Namun, dengan kehadiran pihak istana Pangeran Renzi dan banyak kerabat keluarga kerajaan, bagaimana mungkin membiarkan selir pangeran mahkota membuat kerusuhan? Mundur untukku. Seperti yang diharapkan, Pangeran Renzi adalah orang pertama yang berdiri dan mengusir prajurit yang bingung itu, kemudian membenci selir pangeran mahkota dan berkata, "Saudara-saudari, Anda ingin membunuh Tuan Harimurti, tetapi jika Anda akan melakukannya, itu bukankah memotong jalan hidup yang mulia?" Wajah sang putri membeku, dan dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Kenzi berkata dengan tenang, "Yang mulia selir pangeran mahkota, saya menyarankan Anda untuk berlutut secara otomatis dan mengakui kesalahan Anda kepada saya. Jika Anda tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda, saya tidak akan dalam suasana hati yang baik. Begitu saya dalam suasana hati yang buruk, itu pasti akan mempengaruhi efisiensi detoksifikasi untuk Kaisar. Dalam hal ini, Anda bisa menjadi orang berdosa yang menunda perawatan yang mulia." Semua orang bisa mendengar bahwa Kenzi sedang mencoba untuk mendetoksifikasi Kaisar untuk memeras selir pangeran mahkota. Namun, semua orang juga sangat jelas bahwa dari sudut pandang yang adil, karena Anda telah membuat taruhan, Anda harus mengakui kekalahan jika Anda kalah. Paman tua tidak terlalu peduli, prioritas utama harus mendetoksifikasi Kaisar terlebih dahulu. Dia menunjuk ke selir pangeran mahkota, dan dengan tegas memarahi, "Cepat minta maaf kepada Tuan Harimurti. Jika kami menunda merawat yang mulia, kami akan menyalahkanmu." Paman tua itu masih sangat berwibawa, dan ketika dia ditegur oleh paman tua itu, selir pangeran mahkota segera membeku, gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Pangeran Genzi, yang telah terdiam beberapa saat, berjalan tanpa tergesa-gesa. "Ya, Linzi." Pangeran Genzi menyentuh dagunya, seolah memikirkan sesuatu, "Karena kamu ingin membunuh orang jahat itu, maka bunuh saja. Kamu adalah selir Kaisar ini, Kaisar secara alami akan mendukungmu. Jangan khawatir tentang apa yang dikatakan orang tua bangka itu." Setelah mendengar ini, selir pangeran mahkota bingung, seperti juga semua kerabat kerajaan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar Pangeran Genzi benar-benar menyebut paman tua itu tua bangka di depan umum. Paman tua itu berkata dengan marah, "Genzi, apa yang ingin kamu lakukan dengan sikap itu?" Pangeran Genzi berkata sambil tersenyum, "Paman tua, kamu sudah tua dan memiliki banyak hal untuk dilakukan, kamu tidak boleh ikut campur lagi. Lebih baik sekarang, biarkan aku yang menangani situasi di sini hari ini untukmu." Sambil berbicara, Pangeran Genzi menoleh dan melihat ke belakang, "Ya, Kapten penjaga, seperti yang kamu lihat, situasinya agak kacau sekarang. Aku menyarankan agar Anda mengirim pasukan untuk mengambil alih tempat ini dan mengisolasi serta melindungi paman ketiga dan semua kerabat kerajaan, agar tidak terluka secara tidak sengaja oleh kekacauan kerajaan." Istana Pangeran. "Hai." Kapten penjaga membungkuk, lalu mengeluarkan pistolnya, dan memberi perintah dengan kekuatan membunuh semua penjaga, "Dengarkan perintahku. Tangkap pengacau dari Istana Pangeran, tahan semua keluarga kerajaan, dan tembak siapa saja yang berani memberontak." Semua prajurit segera bergegas dengan senjata mereka, apakah itu orang-orang dari Istana Pangeran atau anggota keluarga kerajaan yang hadir di tempat kejadian, semuanya dipaksa oleh senjata dan membentuk lingkaran. Situasi saat ini sudah jelas, Pangeran Genzi benar-benar tidak ingin melihat seseorang mendetoksifikasi yang mulia, menunjukkan wajah pengkhianatannya yang sebenarnya, dan sekarang dia sudah mulai memberontak. Banyak keluarga kerajaan panik dan menjadi kacau balau, tetapi paman tua itu tidak takut, melangkah maju, mendorong penjaga di depannya, dan berkata dengan marah, "Genzi, apakah kamu mencoba memberontak? Kamu memberontak, berani memanggil para penjaga menahan keluarga kerajaan, apakah kamu tidak takut?" Dor. Sebelum dia selesai berbicara, suara tembakan terdengar. Pangeran Genzi tidak tahu kapan dia memiliki pistol kecil dan indah di tangannya, dan dia tersenyum puas, laras di tangannya masih berasap. Paman tua itu tertembak di dahi dan jatuh ke tanah dengan keras. Keluarga kerajaan berteriak ngeri, dan beberapa orang bahkan melarikan diri kemana-mana karena ketakutan.
Segera setelah itu, suara tembakan terus terdengar, dan di bawah barisan tembakan moncong, keluarga kerajaan yang ketakutan dan berlarian, dan bahkan beberapa keluarga kerajaan yang sangat ketakutan hingga lupa bergerak, tidak tahu berapa banyak orang tewas, dan lebih banyak orang terluka, terus berteriak kesakitan. Wajah cantik Yumiko memucat. Ketika dia melihat begitu banyak keluarga kerajaan mati di bawah senjata Pangeran Genji, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ishikawa Hachiro kepadanya setelah gempa beberapa hari yang lalu. Sang dewi kehilangan keperawanannya setelah bencana alam datang. Itu menunjukkan bahwa akan ada perubahan di istana, dan seluruh keluarga kerajaan akan mengalami bencana besar. Sekarang prediksi Ishikawa Sensei telah menjadi kenyataan satu persatu. Yumiko tidak bisa menahan perasaan pisau tertusuk di hatinya, dan kesedihannya tak tertahankan. Kenzi juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa perjuangan di istana begitu kejam. Pangeran Genji tidak memiliki belas kasihan pada keluarganya sendiri. Melihat bahwa situasi telah sepenuhnya dikendalikan oleh para penjaga yang hadir, Pangeran Genji menyentuh dagunya dan tersenyum. Dia mengambil selir pangeran mahkota yang mempesona di tangannya, dan dengan senyum jahat, dia datang ke Kenzi. "Yah, Lingzi, bukankah kamu selalu ingin membunuh orang jahat ini? Ayo, ambil pistolku, bidik sedikit, tembak tangannya dulu, lalu kakinya, jangan bunuh dia dengan satu tembakan. Membunuhnya dengan cepat tidak akan menyenangkan." Pangeran Genji menyorongkan pistol ke tangan selirnya, seolah-olah dia sedang tidak enak badan. Dia memegang tangan selir sambil tersenyum, dan mengajarinya cara membidik dan cara menembak. Selir pangeran mahkota juga tertawa muram, dan dengan sengaja menggoyangkan moncongnya di depan Kenzi untuk menggoda dan merangsang sarafnya. "Anjing, berlututlah dengan cepat, atau aku akan menembak kepalamu dengan satu tembakan." Yumiko diam-diam mengertakkan gigi, mengumpulkan kekuatan nyata, dan berencana untuk bertarung sampai mati untuk melindungi Kenzi dan melarikan diri. Hanya ketika Kenzi melarikan diri akan ada kesempatan untuk menyelamatkan kakeknya. Kenzi tampaknya sudah lama mengetahui apa yang ingin dilakukan Yumiko, tetapi bahkan tanpa melihat, dia melipat tangannya di dada dan berkata dengan tenang, "Yumiko, ditodong oleh begitu banyak senjata, bahkan jika kamu bertarung sampai mati, kamu tidak bisa melawan. Mengapa kamu tidak tenang dan melihat saja apa yang akan terjadi pada mereka?" Yumiko menatap Kenzi dengan mata berkedip setelah mendengar ini, tidak mengerti mengapa pria aneh ini bisa begitu tenang pada saat kritis antara hidup dan mati ini. Bah, pria yang mempermalukan dirinya sendiri, berani berbicara dan mengancam di ambang kematiannya? Sang putri memegang pistol dan mencibir dengan jijik, "Aku akan memperlakukanmu seperti anjing, tembak kakimu dulu, lalu tanganmu, dan kuras darahmu hampir habis, lalu meledakkan kepala anjingmu." Selir pangeran mahkota baru saja selesai berbicara, ketika dia tiba-tiba merasakan cahaya di sampingnya. Pangeran Genji tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tiba-tiba dia merasa sangat berat dan jatuh ke tanah, tampak kelelahan dan tidak bisa bangun. "Genji, ada apa denganmu?" Selir pangeran mahkota terkejut, dan hanya ingin bertanya dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa para prajurit yang mengelilingi dengan senjata, dan keluarga kerajaan yang dikelilingi, juga memiliki adegan aneh yang sama. Semuanya memegang dahi mereka, bergoyang, sepertinya pusing, lalu runtuh ke tanah satu demi satu. Kenzi tersenyum dingin, "Yang mulia, selir pangeran mahkota, saya menunggu Anda untuk menembak." Selir pangeran mahkota tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, dan dengan panik, dia akan menembak dengan pistol, tetapi Kenzi dengan mudah menangkapnya pistol, membuat pukulan backhand, memukul sang putri yang berteriak dan jatuh ke tanah, bahkan wajah cantiknya bengkak. Pada saat ini, selir pangeran mahkota menemukan bahwa tubuhnya juga mulai melemah, dan dia tidak dapat bangkit dari tanah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kenzi dengan cahaya ngeri di matanya. Bab 468 Efek dari sebungkus obat berkeringat. "Kenzi, apa yang telah kamu lakukan?" Pada saat ini, Yumiko juga merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya ada bau samar kayu cendana di udara. Ketika dia mencium bau ini, dia merasa sedikit pusing dan tubuhnya mulai melunak. "Kenzi, kamu..." Yumiko tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, dia memegang dahinya dan bergoyang, dan akhirnya kakinya menjadi lemah dan jatuh ke pelukan Kenzi. Dalam waktu singkat, semua orang di seluruh kompleks merosot ke tanah satu demi satu, tidak dapat berbicara, anggota badan lemah, hanya Kenzi yang masih berdiri di sana, memegangi Yumiko, yang seluruh tubuhnya lemah, dalam pelukannya. Kenzi melirik kompleks yang berantakan dengan matanya, dan akhirnya melihat kuil tempat Yumiko tinggal, dan berteriak, "Hanako, aman, kamu bisa keluar." Nona Hanako mencondongkan tubuh keluar setengah jendela. Kepala, mulut dan hidung masih tertutup handuk. Ketika dia melihat bahwa semua penjaga di halaman telah jatuh ke tanah, dia buru-buru berlari keluar dari asrama. Nona, bangun." Hanako buru-buru memeluk Yumiko,
lalu mengeluarkan essential oil dan mengusapkannya ke hidung dan mulut Yumiko. Di bawah stimulasi minyak esensial, kekuatan obat pada Yumiko segera mulai mereda, dan tidak butuh waktu lama bagi Yumiko untuk pulih dan dapat berbicara lagi. Hanako, apa yang telah kamu lakukan? Yumiko menatap kerumunan yang tergeletak di tanah, dia tidak percaya. Mungkinkah Hanako melakukan semua ini? Hanako buru-buru berkata, Nona, Tuan Harimurti yang meminta Hanako melakukan ini. Selanjutnya, Hanako menjelaskan alasan perubahan itu kepada Yumiko. Ternyata barusan, Kenzi melihat bahwa Yumiko akan dipukuli sampai mati dengan tongkat, dan ketika dia akan maju untuk menghentikannya, untuk mencegah bahaya yang tidak terduga, dia dengan sengaja menyuruh Hanako bersembunyi di kamar, tidak menunjukkan wajahnya, dan memberi Hanako sebungkus bubuk obat. Dia memberitahu Hanako bahwa begitu dia melihat bahwa situasi di luar salah, dia harus segera menaburkan bubuk obat ke dalam pembakar dupa dan membuat semua orang di halaman terpapar. Awalnya, Kenzi telah menyiapkan obat bius, bukan untuk berurusan dengan pangeran, tetapi untuk mencegah Yumiko mengingkari janjinya, dan bahkan menggunakan pada pasukan istana yang menghadapinya, tetapi dia tidak menyangka itu akan digunakan dalam hal pemberontakan ini. Kenzi sangat cerdik. Begitu dia melihat Pangeran Genji dan yang lainnya memimpin begitu banyak penjaga bersenjata untuk menginterogasi Yumiko, dia tahu bahwa segalanya tidak akan pernah baik hari ini. Bahaya, bahkan dirinya sendiri, diperkirakan akan terlibat. Oleh karena itu, Kenji tidak ragu untuk menggunakan metode tanpa pandang bulu tertua di arena, obat bius Mongol. Dan gadis kecil yang tidak berbahaya, Nona Hanako, menjadi kaki tangan konspirasinya. Hanako terlihat gugup dan mengobrol, Nona, tadi Hanako melihat bahwa penjaga berani menembak dan membunuh orang, aku hampir ketakutan setengah mati. Hanako menaburkan semua bubuk yang diberikan oleh Tuan dan membuat semua orang terpapar. Omong-omong, Hanako tersipu dan berkata dengan canggung, maaf, Nona, Hanako terlambat untuk memberitahu Anda, dan juga meracuni Nona. Yumiko tersenyum cerah, mencubit wajah kecilnya dan berkata, Hanako, kamu melakukan hal yang benar, untungnya kamu melakukannya. Kamu menyelamatkanku, dan seluruh rumah pangeran kita, bahkan kamu mengalahkan pemberontakan konspirasi Pangeran Mahkota dan rombongannya, menyelamatkan Yang Mulia Kaisar dan seluruh keluarga kerajaan. Hanako cerdas dan pemberani, dan merupakan pahlawan yang hebat bagi kita semua. Hanako sangat senang saat dipuji seperti ini. Nona, Hanako tidak seperti yang Anda katakan. Tuan Harimurti menyuruh Hanako melakukan ini. Hanako berkata dengan bersemangat lagi, Nona, tahukah Anda bahwa Tuan Harimurti benar-benar pintar, dia seperti seorang pelindung abadi, dan pangeran sejati yang akan melakukan sesuatu untuk semua orang. Setelah mengatakan ini, Hanako tiba-tiba berhenti berbicara dan berkata, sedikit rasa cemas di wajahnya. Dia ingat pada waktunya bahwa Kenji adalah orang jahat besar yang telah menggertak nona muda itu. Jika dia memuji Kenji seperti ini di depan nona muda itu pasti tidak akan senang, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan mengepalkan tinjunya dengan marah. Nona muda, Hanako baru saja membuat kesalahan. Itu salah. Kenji adalah orang jahat, cukup licik. Orang ini seperti rubah berusia 1000 tahun yang tajam seperti pisau, dia menggunakan metode pengobatan bius yang tidak tahu malu, yang terlalu tercela. Kenji tidak berharap Hanako tiba-tiba menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Yumiko melihat kemarahan pura-pura Hanako di matanya dan tertawa. Dia melirik Kenji di sebelahnya, matanya tersenyum dan dia lebih cantik dari peri. Kenji menyentuh hidungnya, kecuali senyum masam, dia tidak punya mood lain. Konspirasi istana sebenarnya digagalkan oleh seorang gadis kecil dengan sekantong obat bius. Ketika Pangeran Genji dan yang lainnya diikat, mereka semua tertunduk, seperti anjing mati di ujung jalan, mungkin menyadari bahwa itu hampir berakhir. Seluruh istana, yang saat itu dipimpin oleh istana Pangeran Renzi dan keluarga kerajaan yang masih hidup, memasuki kekacauan perbaikan yang berdarah. Sore harinya, Kenji pergi ke istana kaisar. Ditemani oleh Yumiko, Ishikawa Hachiro, dan 2 keluarga kerajaan, Kenji tidak merawat kaisar secara pribadi, tetapi mengadakan pertemuan konsultasi bersama dengan Miyamoto dan beberapa dokter kekaisaran lainnya di depan ranjang orang sakit. Dikatakan konsultasi, faktanya, Miyamoto dan dokter kekaisaran tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya mengeluarkan sebuah buku kecil dan dengan hormat mencatat saran Kenji satu persatu, dan kemudian melakukan tugas masing-masing, sesuai dengan diagnosis dan ide pengobatan Kenji. Menjalankannya tanpa buru-buru pada jam 5 malam, rencana perawatan Kenji akhirnya terlihat efeknya. Kaisar tua, yang akan mati, kembali normal dengan napas dan detak jantungnya. Melihat data di monitor kesehatan mulai berubah menjadi hijau, seluruh aula istana bergembira.
Miyamoto dan sekelompok dokter kekaisaran semuanya seperti orang gila, meneteskan air mata dan berteriak dengan tangan terangkat, panjang umur yang mulia kaisar. Kemudian Miyamoto dan yang lainnya berlutut di depan Kenzi, menangis terseduh-seduh, dan mengucapkan terima kasih kepada Kenzi dengan bersujud. Yumiko juga berlutut dengan air mata, dan jatuh ke tanah dalam-dalam. Kakeknya akhirnya diselamatkan, dan semua tekanan yang terkumpul di hatinya tersapu pada saat ini. Terima kasih Tuan Harimurti. Kebaikan Tuan, Yumiko tidak akan pernah melupakannya. Lupakan saja, jangan begini. Kenzi takut pada mereka akan sibuk berlutut di tanah padanya dan ingin semua orang berhenti satu persatu. Untuk meredakan suasana, dia berpura-pura bercanda, Yang Mulia tidak harus melakukan ini. Aku menyelamatkan kakekmu, itu untuk diriku sendiri. Saya hanya berharap Yang Mulia bisa melepaskan dendam dan jangan gunakan pisau untuk berurusan denganku di masa depan. Meskipun kata-kata Kenzi dalam nada bercanda, Yumiko tidak bisa santai ketika dia mendengarnya di dalam hatinya. Yumiko tahu, Kenzi masih menyebut dirinya Yang Mulia, dan mengucapkan kata-kata seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih waspada. Meskipun hubungan antara keduanya telah berkembang hingga titik ini, Kenzi masih ingin menjaga jarak darinya, tidak akan sepenuhnya percaya padanya. Ini juga bukan salahnya. Yumiko tahu di dalam hatinya bahwa Kenzi telah menyelamatkannya berulang kali, tetapi alih-alih membalas kebaikannya, dia secara brutal ingin membunuhnya dengan pisau berulang kali. Dengan pengalaman yang begitu menyakitkan, pria manapun di dunia akan menjadi seperti dia dan hanya akan tetap terasing, tanpa menganggapnya enteng. Yumiko mau tidak mau diam-diam berduka karena dia seharusnya tidak terlalu ekstrim sejak awal. Pada saat itu, ketika dia memiliki hati yang sedikit murah hati, Kenzi tidak akan takut mendekatinya seperti dia sekarang, dan terus memilih untuk menjaga jarak darinya. Bab 469. Hidup ini penuh dengan keterikatan. Setelah makan malam, Yumiko ingin menahan Kenzi di kediamannya untuk malam ini, tetapi seperti yang diharapkan Yumiko, Kenzi tidak menerima kebaikannya, tetapi menolak dengan sopan. Niat baik Yang Mulia ada di hati saya. Istana baru saja mengakhiri kekacauan. Itu adalah waktu yang bermasalah. Saya orang luar, dan tidak baik bagi saya untuk tinggal di istana. Kenzi selalu mempertahankan etiket para tamu, dan bangkit dan meninggalkan meja. Dia berkata, jika nyaman bagi Yang Mulia, tolong kirim Kolonel Hikawa Ibei untuk mengirim saya keluar dari istana. Semakin sopan Kenzi, semakin dia bisa menjelaskan keterasingannya darinya. Hati Yumiko penuh dengan melankolis dan kesedihan. Setelah makan malam, Yumiko secara pribadi mengirim Kenzi keluar dari istana. Tanpa membawa rombongan atau mobil, Yumiko sengaja berjalan-jalan untuk menemaninya keluar dari istana. Sepanjang jalan, Yumiko sedikit terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu di pikirannya, dan pada dasarnya tidak berbicara. Dan Kenzi tidak berbicara, sebenarnya, saat dia sendirian dengan Yumiko, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Angin malam ringan, Kenzi dan Yumiko berjalan sepanjang jalan, dan mereka selalu dapat mencium aroma anggrek samar yang unik untuknya, suasananya sangat rumit. Dia tidak tahu bagaimana bergaul dengan Yumiko. Dia memperkosa Yumiko, dia seharusnya menjadi musuh Yumiko, tetapi dia menyelamatkan Yumiko berkali-kali pada saat yang sama, dan sekarang dia bahkan menyelamatkan kakeknya, dan harus dianggap sebagai dermawan Yumiko. Pada saat ini, keduanya berjalan perlahan dan berdampingan di taman malam sendirian, terlihat tenang dan harmonis, dan sangat mirip sepasang kekasih yang sudah lama saling kenal. Kenzi merasa bahwa hubungan antara keduanya terlalu rumit. Mereka bertemu sebagai pendekar pedang untuk sementara waktu, mengobrol dengan gembira untuk sementara waktu, dan sekarang berjalan bersama dalam diam. Benar-benar berantakan, hidup ini begitu canggung dan takdir selalu begitu tidak kekal. Setelah akhirnya mencapai gerbang istana, Kenzi menghela nafas diam-diam, berhenti dan berkata, Yang Mulia tetap di sini, Anda tidak perlu mengantar lagi. Yang Mulia juga lelah selama seharian ini, jadi Anda harus memperhatikan istirahat lebih awal. Kenzi melanjutkan, tentang kakek Yang Mulia, jangan khawatir. Dia akan bangun dari koma. Yumiko menatapnya dengan mata berkedip-kedip dan tiba-tiba berkata, Kenzi-kun, bisakah kamu tidak memanggil Yumiko, Yang Mulia? Kenzi tidak menanggapi untuk beberapa saat, sedikit terkejut, tidak yakin harus berbuat apa atau bagaimana menjawabnya. Mata Yumiko berkedip dan berkata, Kenzi-kun, selain dendam, ada juga cinta. Kamu dan aku sedang dalam mood baik. Kamu sudah menjadi orang yang paling dekat dengan Yumiko. Kata-kata Yumiko sangat samar, tetapi Kenzi masih bisa memahami makna dalam kata-kata itu.
Yumiko seharusnya mengungkapkan bahwa meskipun Kenzi memperkosanya dan merebut keperawanannya, Yumiko sekarang telah menyadari perilaku itu dan menganggapnya sebagai hubungan kulit ke kulit sukarela antara keduanya. Dan orang terdekat Yumiko jelas menunjukkan bahwa Kenzi sudah menjadi suaminya. Meskipun Kenzi sudah mengerti apa yang ingin Yumiko ungkapkan, dia masih berpura-pura tidak tahu dan tersenyum bahagia. Yang mulia Yumiko, tidak, Nona Yumiko, Anda dapat menganggap saya sebagai teman terdekat Anda. Ini adalah kehormatan saya juga, saya selalu ingin mencapainya. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Yumiko, saya sangat senang memiliki teman dekat seperti Anda. Orang terdekat, teman terdekat, apa perbedaan antara dua pernyataan ini? Kenzi mengerti, dia hanya pura-pura tidak mengerti, sengaja salah paham, dan ingin menghindarinya. Yumiko tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan berjabat tangan dengan Kenzi. Meninggalkan istana dan kembali ke kamar sewaannya yang bobrok yang terus-menerus mengeluarkan suara keras, Kenzi merasa sangat nyaman, melepas pakaiannya, dan mandi dengan gembira. Kali ini, setelah tinggal di istana Tokyo selama 3 hari yang singkat, Kenzi merasa itu lebih dari 3 tahun. Sebelumnya, dia harus bisa mencegah Yumiko menyakitinya, dan untuk sementara, dia harus berjaga-jaga terhadap kekacauan yang lebih berbahaya di istana yang memaksanya untuk terlibat. Tekanan psikologis yang besar seperti yang dipentaskan pada televisi. Untungnya, pada akhirnya, tidak ada bahaya. Dia tidak hanya menyelesaikan dendam dengan Yumiko, tetapi dia juga mendapatkan ramuan kura-kura yang dia inginkan. Setelah mandi, Kenzi duduk dengan gembira dan mengagumi rampasan yang telah dia panen. Daun hijau segar, rimpang lembut, dan aroma rumput yang samar adalah apa yang disebut herbal berharga yang hanya dapat tumbuh di gua penyu selama 500 tahun, rumput penyu spiritual. Dia diam-diam mengikuti kura-kura di gunung sendirian, dan mendapatkan sekitar 2 atau 3 ons. Yumiko memberinya sebuah kotak kayu yang indah, yang dipetik untuknya oleh Yumiko sendiri. Kenzi memandangi rumput hijau cerah di atas meja, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, saya kira jumlahnya cukup. Beri istri saya obat saja, masalah detoksifikasi seharusnya tidak besar, meskipun obatnya, jumlahnya sedikit tidak mencukupi, dan saya menggunakan terapi energi dalam saya yang kuat untuk menebusnya. Hehe, istri saya yang cantik dan cantik, Anda akan bisa berhubungan seks denganku. Kenzi sudah lama tidak seperti ini, senang atau setidaknya. Sejak dia mengetahui bahwa Aurora Bliss telah terinfeksi dengan racun tak terlihat yang berbahaya dari jiwa harmoni, sebenarnya, dia sangat stres setiap hari, selalu berpikir tentang bagaimana menemukan Ishikawa Hachiro, bagaimana menghindari Yumiko, dan bagaimana cara untuk tinggal di tempat kehidupan yang tidak biasa, tetapi penuh bahaya di Istana Kekaisaran Tokyo, untuk temukan penawarnya. Sekarang, kabut telah tersapu, dan awan menjadi cerah. Setelah mengagumi pencapaiannya, Kenzi mulai mengemasi pakaian dan barang bawaannya. Dia tidak sabar untuk meninggalkan Tokyo dan pulang menemui istrinya. Menghitung waktu, sejak dia meninggalkan rumah untuk tinggal di Universitas Wakanda untuk pelatihan, dia belum melihat Aurora Bliss selama 2 bulan. Sebelum datang ke Jepang, di Universitas Wakanda, saat itu baik-baik saja, setidaknya Kenzi bisa sering menelpon Aurora Bliss, sehingga dia tidak terlalu sepi. Tetapi sejak dia datang ke Jepang, karena apa yang dia lakukan perlu dirahasiakan, dan nomor ponsel domestik tidak dapat digunakan di sini, dia pada dasarnya tidak memiliki kontak dengan istrinya, dan bahkan Aurora Bliss tidak tahu di mana dirinya berada. Kesepian semacam itu tidak hanya untuknya tetapi juga untuk Aurora Bliss, itu adalah hal yang tak tertahankan secara emosional dan psikologis. Nah sekarang, kesulitan itu teratasi, dan kita bisa segera bertemu. Kenzi dengan cepat mengemasi barang bawaannya dan mengambil ponselnya, siap untuk menyapa Rio Slide dan memintanya untuk membantu memesan tiket penerbangan. Semakin cepat penerbangannya, semakin baik. Tapi sebelum dia menekan nomornya, telepon berdering pertama. Ide penelepon adalah nomor telepon rumah yang familiar, dan Kenzi mengingatnya dengan sangat jelas. Itu adalah nomor tetap kediaman Yumiko. Dia secara naluriah mengerutkan kening, diam-diam curiga di dalam hatinya. Apa yang ingin Yumiko lakukan? Menurutnya,